Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam penonton yang menonton video ini. Jadi perkenalkan, nama saya Barit Nashwan. Saya merupakan mahasiswa semester 7 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Jambi. Jadi pada video kali ini merupakan video kedua lanjutan dari pengenalan tentang adverb dalam pembelajaran ataupun soal-soal tes TOEFL. Jadi pada video kedua ini itu akan lebih spesifik membahas tentang adverbs of time dan adverbs of frequency. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini itu adalah TOEFL Grammar, adverbs of time and frequency, recognizing and using adverbs correctly. Jadi menggunakan adverbs of time and frequency secara benar yang biasanya muncul dalam soal-soal tes TOEFL maupun selain itu juga kita menggunakan TOEFL adverbs ini agar uh, kalimat yang kita buat itu lebih natural. Jadi we're going to learn about adverb of time and frequency. By the end of the session, you'll be able to use them correctly in TOEFL grammar and writing. Why it matters in TOEFL, commonly tested in structure and written expression. Seperti yang saya bilang tadi, kalau adverbs ini itu seringkali muncul pada soal-soal tes TOEFL yang structure dan written expression. And second one is helps makes writing and speaking more natural. Sama seperti saya bilang tadi, ini membantu menulis dan berbicara itu lebih natural. Jadi kata-kata yang kita buat itu tidak terlalu baku ataupun terlalu kaku. Jadi for example, he goes to campus always. Jadi secara structure ini cukup berantakan. Jadi he always goes to campus. Jadi dia selalu pergi datang atau pergi ataupun datang ke kampus. Jadi eh, yang kedua ini lebih natural, lebih enak dibaca, lebih enak didengar. Next is definition of adverbs of time tells when something happens. Jadi adverbs of time ini menjelaskan eh, kapan kejadian itu terjadi. Jadi kapannya. Jadi untuk yang adverb of frequency tells how often something happens. Jadi untuk menjelaskan seberapa sering sesuatu itu terjadi. Jadi untuk yang pertama time itu when, kapan terjadinya. Kalau untuk yang frekuensi itu seberapa sering. For example, untuk yang time, yesterday, now, atau later. Jadi frekuensi always, usually, sometimes. Jadi dari contoh ini we can choose one of them for our writing or speaking later. Next one is adverb of time. Jadi pada adverb of time ini common wordnya yang bisa digunakan yaitu yesterday, today, tomorrow, now, later, soon, or last week. Position usually at the end. Biasanya itu ada di akhir sebuah kalimat yaitu I met her yesterday. Berarti yesterday inilah yang menjelaskan kalau I met her. Jadi aku bertemu dia itu dijelaskan oleh advert of time-nya itu yesterday, di kemarin dia bertemu. At the beginning of for emphasis, jadi di awal juga bisa, di akhir pun juga bisa. Namun pembedanya itu diberikan koma. Jadi yesterday, koma, I met her. Kemarin aku bertemu dia. Oke, next is TOEFL tip. Jadi contohnya yang incorrect is she will go tomorrow to the market. Jadi itu terbalik. Jadi tipsnya yaitu adalah she will go to the market tomorrow. Jadi seperti yang usually at the end, kalau adverbs of time-nya itu di akhir yang menjelaskan kata yang di awalnya.
Itu she will go to the market tomorrow. Berarti besok adalah waktu yang dia akan pergi ke market. Next is adverbs of frequency. Usually common words-nya adalah always, usually, often, sometimes, rarely, never. Jadi yang di atas inilah yang bisa kalian gunakan untuk mempermudah kalian menggunakan adverbs of frequency. And position before main verb, I mean, she always studies at night. Jadi frekuensi di sini adalah always-nya, before main verb-nya yaitu studies-nya. Jadi dia selalu belajar setiap pada malam hari. Itu dijelaskan oleh always. Jadi always inilah yang menjelaskan frekuensi dari si belajar di malam hari. After before. Maksudnya di sini adalah setelah to be. Jadi he is often late. Jadi often di sinilah yang menjelaskan kalau dia ini sering terlambat. Next is between auxiliary and verb. They have never visited Japan. Oke, berarti dari adverbs ini kita dapat lihat adalah di bagian never. Di bagian never ini kalau dia never visited Japan. Jadi never di sini menjelaskan kalau dia belum pernah mengunjungi Japan atau Jepang. Next is TOEFL tip. He goes always to school by bus. Jadi di sini untuk grammarnya tetap balik. Jadi yang benar adalah always goes to school by bus. Jadi always di sinilah yang menjelaskan kalau he goes to school by bus itu selalu. Jadi dia selalu pergi ke sekolah menggunakan bus. Next. Oke, mini practice. Jadi di sini kalian harus find the adverb and its time or frequency. Ini jeda dulu video ini. Jadi kalian find the adverbnya dari tiga kalimat ini. Lalu disebutkan time or frequency dari adverb tersebut. Boleh teman-teman untuk jeda dulu videonya. Oke, next. Setelah mini practice yang tadi, kita lanjut lagi. Mini practice error correction. Jadi pada error correction ini kalian harus mencari mana yang benar dari following sentence, dari kalimat-kalimat di bawah ini. Jadi yang pertama, he goes to the library always. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, jadi kalian tentukan atau jeda dulu video ini, kalian tulis the correct sentence of these three sentences. Jadi tuliskan yang benar karena ini masih kebalik-balik. Oke, boleh teman-teman jeda dulu videonya. Oke, the last one karena ini materinya terintegrasi dengan TOEFL test. Jadi mini TOEFL question saya berikan yaitu choose the correct sentence. Jadi yang mana sih yang benar? Karena soal seperti inilah yang kira-kiranya akan ada di soal-soal pada tes TOEFL nanti. Oke, kita sudah tiba di akhir pembelajaran. Untuk review singkatnya, adverb of time itu menjelaskan kapan waktunya terjadi. Di kalau time, ingat saja time itu dilakukan waktu. Kalau frekuensi, itu seberapa sering. Tells how often, seberapa sering. Oke, be careful with word order in TOEFL. Jadi, hati-hati dalam memilih jawaban dalam soal TOEFL karena pasti dalam soal TOEFL itu diberikan hal-hal yang hampir mirip dalam adverb of time of frequency-nya. For example, he goes always late, he always goes late. Jadi always di sinilah
yang menjelaskan kalau dia tuh perginya terlambat. Oke, oke, I think that's all for today. Next meeting kita akan belajar tentang TOEFL practice with mixed adverbs karena adverb di sini cukup banyak sub-sub materinya. Kita akan pelajari dulu satu-satu baru kita campur. Terima kasih sudah mendengar, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.